Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Qin Chen mencibir, dan kekuatan yang menakutkan terus mengalir ke pedang iblis. Tiba-tiba aura jahat pada pedang iblis ditekan dengan gila-gilaan, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun pedang ini kuat, tampaknya dia telah trauma, sehingga tidak dapat lagi melepaskan diri dari penindasan Qin Chen. Pada akhirnya, Qin Chen secara paksa mengukir tanda jiwa ke dalam pedang iblis ini. Qin Chen punya perasaan, level pedang ini setidaknya harus di atas level suci. Pada saat Qin Chen telah menerobos semi suci, Qin Chen samar-samar merasa bahwa di sepotong langit di sebelah utara, sepertinya ada sesuatu yang dingin tersembunyi di sana, memberi Qin Chen perasaan berdebar-debar. Qin Chen merasa bahwa ini kemungkinan besar adalah aura dari Chaos Demon Nest. Dan tempat itu adalah tempat di mana ibu kota selatan kuno berada. Mo Yuanbai, ayo pergi. Pada saat berikutnya, Qin Chen bergerak pergi dari sini bersama Mo Yuanbai, bergegas menuju ibu kota Gunandu. Adapun sekte pedang iblis, Qin Chen tidak punya waktu untuk mengurusnya. Semuanya diserahkan kepada takdir. Melihat sosok Qin Chen menghilang, Leng Xingfeng dan Su Yan saling memandang dan tersenyum pahit. Mo Yuanbai secara alami sangat senang dengan terobosan Qin Chen, dan dia sangat emosional. Tapi Qin Chen memusatkan perhatiannya pada pedang iblis ini. Setelah mengukir tanda jiwa di pedang iblis ini, meskipun pedang iblis ini tidak bisa menahan kekuatan Qin Chen, pedang itu masih berjuang. Tampaknya tidak mau ditundukkan oleh Qin Chen. Pedang iblis ini memiliki asal yang luar biasa dan tingkat yang sangat menakutkan. Dengan basis kultivasi Qin Chen saat ini, tidak mungkin untuk sepenuhnya menaklukkan pedang iblis ini, tetapi itu normal. Kemudian di dalam cakram giok, Qin Chen langsung mendesak King Lian Demon Fire dan api dingin Youkong Bingyan untuk membakar pedang iblis, dan kedua api itu menyelimuti pedang iblis dan mulai memperbaikinya. Saat ini di rawa maut hitam dinasti Dawei. Di kedalaman misterius bawah tanah, seorang pria berpakaian hitam dengan hati-hati datang ke istana bawah tanah. Itu adalah Molly. Tuan, saya telah membawa apa yang Anda inginkan. Ucap Molly melangkah ke altar. Dia memberi hormat pada seorang lelaki tua di depan altar ini. Jika Qin Chen ada di sini, dia pasti akan mengenali orang tua ini. Orang tua ini adalah praktisi misterius yang telah terikat di sekitar pilar-pilar yang menjulang tinggi. Saat itu Qin Chen juga bertemu dengan lelaki tua ini yang memintanya untuk menyembahnya sebagai guru. Pada saat ini, Molly benar-benar memanggil lelaki tua itu sebagai masternya. Tampaknya Molly sudah berlutut dan memuja lelaki tua itu sebagai gurunya. Tuan, apakah ini bunga jiwa iblis yang Anda inginkan? Ucap Molly mengulurkan tangannya. Iya, itu dia. Selama Anda dapat memulihkan beberapa kekuatan spiritual untuk guru ini, guru pasti akan mengajari Anda teknik tertinggi. Ucap lelaki tua itu. Tuan, jika racun bunga jiwa iblis ini terlalu kuat, apakah itu akan merusak jiwamu dan membuat jiwamu lebih lemah? Ucap Molly terkekeh, dan tiba-tiba semburan energi iblis muncul di tubuhnya. Tuan, Anda belum tahu siapa orang yang Anda tipu. Jika tebakanku benar, kamu seharusnya adalah Raja Iblis dari ras alien kan? Sayangnya, murid ini juga memiliki darah iblis. Energi iblis tak berujung di tubuh Molly melonjak, dan seluruh aula tiba-tiba menjadi suram tanpa henti. Kamu juga iblis asing? Itu tidak mungkin. Kamu jelas-jelas berdarah manusia. Tidak mungkin, kamu adalah keturunan iblis dan manusia. Jiwa lelaki tua itu penuh kejutan. Tuan, apakah Anda melihatnya sekarang? Sayang sekali itu sudah terlambat. Ucap Molly tertawa aneh. Setelah Molly selesai berbicara, cahaya ajaib sudah digulung di tangannya, dan pada saat yang sama pisau ajaib juga tersangkut di tangannya. Justru karena dia tahu bahwa jiwa pihak lain telah dipenuhi oleh racun jiwa, dia berani menyerang secara diam-diam. Bocah bau,
Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu berani menelan Raja Iblis ini? Ucap Raja Iblis ketakutan dan sangat marah. Tuan Qian, apa yang kamu tunggu? Teriak Molly dengan ekspresi yang sangat ganas. Jiwa lelaki tua itu akhirnya benar-benar hilang, dan abunya pun menghilang. Kekuatan Raja Iblis Qian melonjak dan meningkat dengan gila-gilaan, dan aura Molly juga demikian. Di ibu kota selatan kuno saat ini, Tuan Gu Zunren, kita sudah di sini cukup lama, dan tidak ada gerakan sama sekali. Apakah kamu yakin ada keanehan di kota kuno ini? Ucap budak hitam pada Gu Zunren. Sebelumnya, Qin Chen menduga bahwa leluhur iblis mungkin memulihkan diri di ibu kota selatan kuno, jadi dia meminta Gu Zunren untuk pergi ke ibu kota selatan kuno. Setelah menunggu begitu lama, kesabaran budak hitam tidak lagi terbendung. Gu Zunren melirik budak hitam itu. Meskipun dia jauh lebih kuat dari budak hitam, dia juga tahu bahwa budak hitam adalah orang kepercayaan Qin Chen. Dia secara alami tidak akan arogan. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Percayalah, kota kuno ini pasti memiliki keanehan," ucap Gu Zunren sangat serius. Gu Zunren juga tahu bahwa terus menunggu bukanlah satu-satunya cara, dan dia berkata, "Saya akan mengujinya." Seekor boneka elang dari besi yang ditiupkan auranya, perlahan-lahan terbang menuju kota kuno Tian. Binatang darah tidak berani mendekat sama sekali. Di kejauhan, gelombang mengerikan menyapu, awan sihir hitam menyapu. Ini adalah ras alien, ucap Gu Zunren dan budak hitam itu menarik napas. Kamu segera pergi dari sini, ucap Gu Zunren segera menatap budak hitam itu. Nafas iblis alien ini terlalu menakutkan, bahkan dia merasa sedikit terkejut. Ini jelas merupakan penguasa iblis alien. Tuan Gu Zun, maka saya akan pergi dulu, Anda hati-hati. Ucap budak hitam mengingatkannya dan sosoknya diam-diam tenggelam ke dalam pegunungan batu. Pemimpinnya adalah Master Iblis Alien yang memegang pedang iblis hitam pekat, dan tubuhnya meledak dengan energi iblis yang mengerikan, dan kekuatan sihir itu melekat di seluruh tubuhnya, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Ini adalah leluhur iblis yang melarikan diri dari lautan guntur. Benar saja, dia ada di ibu kota selatan kuno, jadi saya harus segera menyampaikan berita ini kepada Cao Chen. Gumam Gu Zunren dengan cepat menyampaikan pesan ini dengan tenang. Apa yang dilakukan leluhur iblis ini? Apakah dia ingin membuka ibu kota selatan kuno ini? Fikir Gu Zunren tampak heran. Leluhur iblis terus memancarkan gelombang kekuatan tak terlihat. Langit ratusan mil di luar kota Tian tiba-tiba menjadi suram, dan napas teror yang tak terlihat menyelimuti daerah itu dalam jarak 1000 mil. Sebuah kota perlahan muncul di atas langit yang tak berujung. Apakah ini Nandu kuno? Mata Gu Zunren tenggelam. Bukankah Gu Nandu dibuka setiap 5 tahun? Sejauh yang dia tahu, baru 4 tahun sejak Gunan Capital dibuka terakhir kali. Bagaimana itu bisa terjadi? Gu Zunren terkejut, tetapi leluhur iblis dan banyak alien iblis lainnya sangat gembira. Hahaha, Gunan ini benar-benar ditinggalkan oleh pendahulu. Dalam suara tawa mereka, Nandu kuno di langit tiba-tiba bergetar, dan aura menakutkan tiba-tiba berlalu. Ini adalah kota yang sangat primitif, memancarkan suasana yang kuat. Leluhur iblis melangkah ke ibu kota selatan kuno, dan penguasa ras iblis alien lainnya juga mengikuti. Tepat ketika mereka memasuki ibu kota selatan kuno, perubahan mendadak tiba-tiba terjadi. Cahaya mengerikan melesat ke langit, langsung menyelimuti seluruh ibu kota selatan kuno. Lingkaran hitam menutupi langit dan bumi, dan berubah menjadi sangkar. Apa yang telah terjadi? Ucap prajurit iblis ketakutan. Leluhur iblis menatap ke depan dan berkata, Raja Iblis pelahap surga, aku tidak menyangka kamu akan menyergap di sini. Aku benar-benar meremehkanmu. Semua orang buru-buru mengangkat kepala mereka dan melihat sekelompok energi iblis melonjak di langit yang hampa. Tiba-tiba, kekosongan itu terbelah, dan iblis berjubah hitam perlahan keluar dari sana. Di sampingnya, seorang wanita anggun juga melangkah keluar. Itu adalah Sang Guan Xier, leluhur iblis.
hari ini adalah hari pemakamanmu. Ucap Raja Iblis Hitam, hanya karena kalian berdua, apakah layak menjadi lawan dari Tuan Iblis ini? Ucap leluhur iblis mencibir. Dalam kehampaan puluhan ribu mil jauhnya dari ibu kota selatan kuno, Qin Chen dan Mo Yuanbai juga tiba-tiba berhenti, dan merasakan fluktuasi energi yang mengerikan ini. Ini berasal dari Nandu kuno, apakah sarang iblis kekacauan sudah datang? Ucap Qin Chen. Mereka berdua memandang aura itu dengan takjub, dan mereka dengan cepat bergegas menuju Nandu kuno. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.